Piring itu pecah berkeping-keping, diiringi teriakan lantang mertuaku, "Kamu hanya menumpang di sini. Rumah ini milik anakku." Suamiku hanya diam, terlalu pengecut untuk membela kebenaran. Mereka pikir aku akan menangis? Salah besar. Dengan tenang, kubanting map merah berisi sertifikat rumah dan bukti pelunasan hutang judi mereka ke atas meja. Saat mertuaku melihat nama pemilik sah di kertas itu, wajah angkuhnya seketika berubah menjadi. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah di klaster Emerald Garden itu adalah definisi dari ketenangan yang mahal. Dindingnya dicat dengan warna krim lembut, lantainya marmer dingin yang menyerap kelelahan setelah seharian bekerja, dan di sudut ruang tamu, berdiri sebuah piano tua yang jarang dimainkan namun selalu dibersihkan. Bagi Kirana, rumah ini bukan sekadar tempat berteduh. Ini adalah trofi. Bukti fisik dari 10 tahun kerja kerasnya meniti karir dari seorang staf akuntan junior, hingga kini menjadi Head of Finance di sebuah perusahaan multinasional. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 7 malam ketika Kirana melangkah masuk. Hening. Aromaterapi lavender yang ia pasang otomatis menyapa indera penciumannya. Namun ada sesuatu yang janggal. Sepatu kerja suaminya, Satria, tergeletak miring sembarangan di dekat rak sepatu yang seharusnya rapi. "Mas?" panggil Kirana pelan sambil meletakkan tas kerjanya di meja konsol. Satria muncul dari ruang tengah, wajahnya tampak kusut, kemeja kerjanya sudah keluar dari celana. Di tangannya ada stik konsol game. Sayang. Sudah pulang? Kok nggak bilang? Kalau bilang kan aku bisa pesan makanan dulu." Kirana tersenyum tipis, jenis senyum yang hanya menyentuh bibir tapi tidak sampai ke mata. "Nggak apa-apa, Mas. Aku nggak lapar. Cuma capek. Hari ini audit internal baru selesai." Kirana berjalan menuju dapur, membuka kulkas 2 pintu miliknya, yang ia beli tunai 6 bulan lalu, dan menuang segelas air dingin. Matanya menyapu sekeliling dapur. Bersih, tapi terasa sepi. Ia menatap punggung suaminya yang kembali duduk di sofa, melanjutkan permainan videonya. Satria adalah pria yang baik. Setidaknya itu yang selalu diulang-ulang Kirana dalam hatinya. Satria tidak main perempuan, tidak main tangan, dan selalu pulang tepat waktu. Namun, Satria memiliki satu cacat fatal yang perlahan menggerogoti pernikahan mereka. Dia tidak memiliki tulang punggung yang kuat, baik secara mental maupun finansial. Gaji Satria sebagai staf administrasi senior sebenarnya cukup untuk hidup sederhana. Namun, gaya hidup mereka, rumah di kawasan elit, mobil SUV di garasi, liburan tahunan, hampir 90% ditopang oleh dompet Kirana. Kirana tidak pernah mempermasalahkan itu. Baginya, pernikahan adalah tim. Siapa yang punya lebih, memberi lebih. "Mas, tagihan listrik bulan ini sudah dibayar?" tanya Kirana sambil duduk di sebelah Satria. Satria tersentak, jarinya meleset menekan tombol stick. "Aduh lupa, Ran. Saldo di rekeningku kepakai buat servis motor kemarin. Kamu handle dulu ya. Nanti kalau bonusku cair bulan depan, aku ganti." Kirana menghela napas panjang, sangat pelan agar Satria tidak tersinggung. "Oke. Nanti aku transfer." Kalimat, "nanti aku ganti," sudah menjadi mantra yang kehilangan maknanya. Kirana tahu bonus Satria tidak akan pernah cukup untuk mengganti pengeluaran rumah tangga yang mencapai puluhan juta per bulan. Tapi ia diam. Ia memilih damai. Malam itu, Kirana tidur dengan perasaan gelisah yang tak beralasan, seolah kedamaian di rumah mewahnya hanyalah ketenangan sebelum badai besar datang menghantam. 3 hari kemudian, badai itu benar-benar datang. Bukan dalam bentuk angin ribut, melainkan dalam wujud sebuah taksi online yang berhenti mendadak di depan pagar rumah. Hari itu hari Sabtu. Kirana sedang menikmati waktu santainya dengan menyiram tanaman aglaonema koleksinya di teras depan. Satria sedang mencuci mobil, atau lebih tepatnya, menyiram mobil sambil bermain ponsel. Suara pintu mobil taksi yang dibanting keras membuat Kirana menoleh. Dari kursi penumpang belakang, turunlah sosok wanita parubaya dengan kacamata hitam besar, gaun batik sutra yang terlihat mahal, meski modelnya sudah ketinggalan zaman,
dan dagu yang diangkat tinggi seolah sedang menantang matahari. Itu Bu Anggraini, ibu mertuanya. Satria, jangan cuma bengong. Bantuin ibu angkat koper, teriak Bu Anggraini tanpa basa-basi. Kirana terperangah. Ia melihat sopir taksi dengan susah payah mengeluarkan 4 koper besar dari bagasi, ditambah 2 kardus yang diikat tali rafia. Ini bukan kunjungan akhir pekan. Ini perpindahan. Ibu? Satria mematikan keran air, wajahnya pucat pasi. Ia berlari kecil menghampiri ibunya, mencium tangan wanita itu dengan takzim yang berlebihan. Ibu kok nggak kabarin dulu kalau mau datang? HP ibu mati. Lagian, masa mau ke rumah anak sendiri harus buat proposal? Bu Anggraini melepas kacamata hitamnya, menatap rumah Kirana dengan pandangan menilai, seperti calon pembeli yang sedang mencari cacat bangunan. Kirana meletakkan selang air dan mendekat. Selamat pagi, Bu. Tumben sekali bawa barang banyak. Bu Anggraini menoleh ke arah Kirana, tatapannya berubah dingin. Oh, Kirana. Masih hidup tanaman-tanaman murahmu ini? Ibu pikir sudah mati semua karena nggak keurus. Maklumlah, wanita karir kan sibuk. Kirana menelan ludah, menahan gejolak di dadanya. Silakan masuk dulu, Bu. Di ruang tamu, setelah koper-koper itu memenuhi hampir separuh ruangan, bom waktu itu akhirnya meledak. Jadi begini, Bu Anggraini duduk di sofa kulit Italia milik Kirana, mengangkat kakinya ke atas meja kopi tanpa melepas sandal. Rumah ibu di Menteng itu sedang direnovasi besar-besaran. Pipa airnya bocor, atapnya mau ambruk. Kontraktor bilang butuh waktu minimal 6 bulan, mungkin setahun. Setahun? Satria memekik, lalu buru-buru menutup mulutnya saat ibunya melotot. Kenapa? Kamu keberatan ibu tinggal di sini? Nada bicara Bu Anggraini meninggi. Kamu lupa siapa yang membesarkan kamu, Satria? Siapa yang menyekolahkan kamu sampai sarjana? Bukan begitu, Bu. Satria menciut, tubuhnya melengkung tanda menyerah. Ia menoleh pada Kirana, matanya memancarkan sinyal SOS. Kirana menarik napas. Logikanya bekerja cepat. Renovasi setahun untuk pipa bocor tidak masuk akal. Dan ia tahu betul kondisi keuangan mertuanya yang memburuk sejak ayah Satria meninggal 5 tahun lalu. Bu, kalau renovasi, kenapa tidak sewa apartemen saja? Biar ibu lebih leluasa. Nanti kami bantu carikan. Apa? Bu Anggraini tertawa sumbang. Kamu mau mengusir ibu ke kotak beton sempit itu? Sementara anak ibu tinggal di istana ini? Hebat ya kamu, Kirana. Baru jadi istri berapa tahun sudah berani mengatur-ngatur. Bu Anggraini berdiri, berjalan menuju kamar tidur utama, kamar Kirana dan Satria. Kamar ini paling besar dan ada kamar mandinya kan? Ibu pakai kamar ini. Kalian pindah ke kamar tamu di atas. Tunggu, Bu, potong Kirana tegas. Itu kamar pribadi kami. Kamar tamu di bawah ada, cukup luas dan nyaman. Ibu bisa pakai yang itu. Satria. Bu Anggraini tidak menggubris Kirana, ia menatap anaknya. Istrimu ini tidak punya sopan santun. Kamu diam saja. Satria menunduk, tidak berani menatap Kirana. Ran, sudahlah. Ibu kan orang tua. Kita ngalah saja ya. Cuma sementara kok. Ya? Tolong ya, Ran. Melihat suaminya yang tak berdaya, Kirana merasakan retakan pertama di hatinya hari itu. Bukan karena ia harus pindah kamar, tapi karena ia sadar, di rumah ini, ia sendirian. Baik, kata Kirana dingin. Silakan pakai kamar utama. Tapi barang-barang pribadi saya jangan disentuh. Bu Anggraini tersenyum menang. Senyum yang akan menghantui Kirana di hari-hari berikutnya. 1 minggu setelah kedatangan Bu Anggraini, suasana rumah berubah menjadi neraka yang dibungkus kain sutra. Bu Anggraini tidak hanya menumpang tidur. Ia melakukan invasi total. Pagi itu, Kirana bangun pukul 5 pagi karena harus mempersiapkan materi presentasi untuk rapat direksi. Namun, saat ia turun ke dapur untuk menyeduh kopi, ia menemukan Bu Anggraini sudah berdiri di sana, berkacak pinggang di depan kulkas yang terbuka. Nah, bangun juga akhirnya Nyonya Besar, sindir Bu Anggraini. Pagi, Bu, sapa Kirana singkat,
mencoba mengabaikan nada sinis itu. Kamu ini istri macam apa, Kirana? Bu Anggraini membanting pintu kulkas. Isi kulkas cuma daging beku, sayuran hidroponik, sama susu kotak. Mana bumbu gilingnya? Mana santannya? Satria itu dari kecil suka sarapan lontong sayur atau nasi uduk buatan rumah. Bukan roti bakar kering kayak makanan orang sakit. Mas Satria nggak pernah komplain. Bu, lagi pula saya harus berangkat kerja jam 6:30. Nggak sempat kalau harus masak besar, jawab Kirana sambil menyalakan mesin kopi. Alasan. Bu Anggraini mendekat, jarinya menunjuk-nunjuk wajah Kirana. Wanita itu kodratnya melayani suami. Kalau kamu nggak becus, mending Satria cari istri lain yang bisa ngurus dia. Kerja, kerja, kerja terus. Uangmu itu nggak akan dibawa mati. Kirana memejamkan mata sejenak, menghitung sampai 10. Bu, saya bekerja untuk membayar cicilan rumah ini. Untuk bayar listrik yang AC-nya ibu nyalakan 24 jam non-stop. Untuk bayar belanjaan di kulkas itu. Halah, sombong. Bu Anggraini mendengus. Paling juga gaji Satria yang kamu pegang semua, kan? Jangan pikir ibu nggak tahu akal-akalan istri zaman sekarang. Menguasai uang suami biar suami nggak bisa berkutik. Siang harinya, Kirana mendapat telepon dari asisten rumah tangga paruh waktunya, Mbok Yem, yang biasa datang 3 kali seminggu untuk bersih-bersih. Mbok Yem menangis sesenggukan. Bu Kirana, maafkan saya, Bu. Saya nggak berani datang lagi ke rumah ibu. Loh? Kenapa, Mbok? Kirana panik. Ibu mertuanya ibu. Tadi pagi marahin saya habis-habisan. Katanya saya nyapu nggak bersih. Dibilang saya maling sabun cuci. Terus saya disiram air bekas pel. Bu, saya takut. Darah Kirana mendidih. Ia segera menutup telepon dan mencoba menghubungi Satria, tapi tidak diangkat. Ketika Kirana pulang sore itu, ia mendapati rumahnya berbeda. Gorden minimalis abu-abu kesayangannya sudah diganti dengan gorden bermotif bunga-bunga norak berwarna merah marun, yang entah didapat Bu Anggraini dari mana. Tanaman monstera mahalnya di ruang tamu sudah hilang, digantikan oleh guci keramik besar yang retak di bagian bibirnya. Tanamanmu itu bawa nyamuk, kata Bu Anggraini santai sambil menonton sinetron dengan volume maksimal. Gordenmu juga kayak kain kafan, suram. Rumah itu harus cerah biar rezekinya lancar. Kirana menatap Satria yang duduk di sudut sofa, memijat kaki ibunya. Satria hanya menatap Kirana dengan pandangan memohon, jangan ribut, Ran. Tolong. Kirana berjalan lurus ke kamar tamu di lantai 2, kamar pengungsian mereka, membanting pintu, dan berteriak dalam diam ke bantalnya. Kesabarannya sedang diuji, dan ia tidak yakin berapa lama lagi ia bisa bertahan. Memasuki minggu ketiga, ketegangan beralih dari masalah domestik ranah yang lebih berbahaya, finansial. Kirana adalah seorang akuntan. Baginya, angka tidak pernah berbohong. Manusia bisa bersandiwara, tapi mutasi rekening adalah kejujuran yang brutal. Malam itu, Kirana sedang melakukan rekapitulasi bulanan di laptopnya. Ia mengerutkan kening saat melihat notifikasi e-statement kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Satria. Kartu itu sebenarnya hanya untuk keadaan darurat, dengan limit yang cukup besar karena dijamin oleh deposito Kirana. Ada transaksi mencurigakan. Butik Glamour Plaza, 15 juta rupiah. Restoran Royal Heritage, 3.500.000 rupiah. Klinik kecantikan Aesthetica, 8 juta rupiah. Total tagihan bulan ini melonjak hampir 30 juta rupiah. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia segera mencari Satria. Suaminya sedang di teras belakang, merokok diam-diam, kebiasaan yang katanya sudah ia hentikan. Mas, panggil Kirana dingin. Satria terlonjak, puntung rokoknya jatuh. Ran. Kaget aku. Kirana menyodorkan ponselnya, menunjukkan daftar transaksi itu. Jelaskan ini. Sejak kapan kamu belanja tas di butik dan perawatan wajah seharga 8 juta? Wajah Satria berubah pucat. Lebih pucat dari asap rokok yang mengepul. Itu Ran. Itu ibu. Ibu? Suara Kirana meninggi. Ibu minta jalan-jalan kemarin. Dia bilang suntuk di rumah terus.
Terus dia lihat tas. Dia bilang itu tas impiannya. Dia nangis, Ran. Dia bilang selama ini hidup susah demi aku, masa di masa tua minta tas satu aja nggak boleh. Satria terbata-bata, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dan kamu pakai kartu kreditku, potong Kirana tajam. Kartu aku limitnya nggak cukup. Cicit Satria. Aku janji bakal ganti, Ran. Aku bakal lembur. Aku bakal cari proyekan. Tolong jangan marah sama ibu. Kasihan dia lagi sensitif karena rumahnya rusak. Mas, kamu sadar nggak? Gaji kamu sebulan saja nggak sampai 15 juta. Gimana cara kamu ganti ini? Kirana menatap suaminya dengan pandangan tak percaya. Dan satu lagi, klinik kecantikan itu, makan malam 3 juta. Ibu ngajak teman-teman arisannya makan biar nggak malu katanya. Jawab Satria lirih. Kirana tertawa getir. Jadi ibumu traktir teman-temannya pakai uangku? Sementara dia menghina aku tiap pagi. Ran, please jangan diperpanjang. Nanti ibu dengar. Satria memegang tangan Kirana, tapi Kirana menepisnya. Dengar, Mas. Ini peringatan terakhir. Kalau ada 1 rupiah lagi keluar untuk gaya hidup ibumu dari rekeningku, aku nggak akan diam saja. Kirana berbalik pergi. Namun, ia tahu peringatan itu percuma. Satria adalah pria yang tidak bisa berkata, tidak, pada ibunya. Dan Bu Anggraini adalah predator yang baru saja mencicipi darah segar. Dia tidak akan berhenti sampai mangsanya kering. Tanpa sepengetahuan Satria, malam itu Kirana tidak tidur. Ia membuka laptopnya kembali, masuk ke sistem perbankan, dan mulai mengunduh semua data. Bukti transfer pelunasan hutang judi almarhum ayah mertuanya 2 tahun lalu, bukti pembayaran cicilan mobil Satria, dan yang paling penting, sertifikat digital kepemilikan rumah atas nama Kirana Larasati. Ia menyusunnya dalam satu folder bernama Neraca Kebenaran. Hari Minggu di minggu keempat. Ini adalah hari di mana segalanya berakhir, atau baru saja dimulai. Bu Anggraini memutuskan mengadakan makan malam keluarga kecil. Ia mengundang adiknya, Tante Reni, yang sifatnya setali 3 uang dengannya, gemar pamer dan merendahkan orang lain. Sejak sore, Bu Anggraini sudah menyuruh Kirana memasak rendang, opor, dan sambal goreng hati. Kirana yang kelelahan karena baru pulang dari seminar di luar kota, tetap menuruti. Ia memasak selama 4 jam, kakinya bengkak, kepalanya pening. Malam harinya, meja makan penuh dengan hidangan. Satria, Bu Anggraini, dan Tante Reni duduk mengelilingi meja. Kirana baru saja selesai mandi dan bergabung, mengenakan pakaian rumah yang sederhana. Wah, ini masakan istrimu, Satria? Tanya Tante Reni sambil mencicipi rendang. Wajahnya mengerut. Kok dagingnya keras ya? Kurang lama ini masaknya. Iya, emang gitu dia, Ren, sahut Bu Anggraini cepat. Masa nggak pernah niat? Padahal seharian di rumah nggak ngapa-ngapain. Bisanya cuma habisin duit suami buat beli skincare. Kirana menghentikan sendok yang hendak masuk ke mulutnya. Bu, saya baru pulang dari Bandung jam 2 siang tadi. Saya langsung masak sampai maghrib. Alasan lagi, bentak Bu Anggraini. Suasana meja makan seketika tegang. Satria menunduk, pura-pura sibuk dengan nasinya. Kamu itu ya, Kirana, lanjut Bu Anggraini, suaranya makin keras. Harusnya kamu bersyukur Satria mau menikahi kamu. Satria itu lulusan universitas ternama, ganteng, keluarga terpandang. Kamu, cuma anak orang kampung yang kebetulan nasibnya bagus di Jakarta. Mbak Yu benar, timpal Tante Reni mengompori. Istri zaman sekarang emang kurang ajar. Saya tidak pernah kurang ajar, Bu. Suara Kirana mulai bergetar, menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Saya hanya minta dihargai selayaknya manusia. Saya capek, Bu. Prang. Bu Anggraini melempar piring nasinya ke lantai. Pecahan keramik berserakan di dekat kaki Kirana. Berani kamu menjawab? Bu Anggraini berdiri, matanya melotot tajam, telunjuknya mengarah tepat ke hidung Kirana. Heh, Kirana, sadar diri. Kamu itu siapa di sini? Kamu hanya menumpang di rumah anak laki-lakiku. Rumah ini dibeli pakai keringat anakku. Jangan pernah berani melawan perintahku. Kalau nggak suka aturan di sini,
silakan angkat kaki. Hening. Keheningan yang begitu absolut, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti palu hakim. Satria masih menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata, "Ibu, jangan." Hanya kepengecutan yang menguar dari tubuhnya. Kirana perlahan meletakkan sendok dan garpunya dengan rapi di atas piring. Ia tidak menangis. Sebaliknya, air mukanya berubah tenang. Sangat tenang, seperti permukaan danau yang dalam dan mematikan. Rasa lelah di wajahnya lenyap, digantikan oleh sorot mata dingin seorang eksekutor. Ia berdiri perlahan. "Menumpang?" tanya Kirana pelan, namun suaranya menggema di ruang makan itu. Ia berjalan menuju tas kerjanya yang tergeletak di meja samping, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah, lalu kembali ke meja makan. "Bra?" Kirana membanting map itu di hadapan Bu Anggraini dan Tante Reni. "Buka, Bu." "Silakan dibuka," tantang Kirana. Bu Anggraini terkejut, tapi egonya membuatnya membuka map itu dengan kasar. Lembar pertama adalah sertifikat hak milik, SHM, rumah. "Ibu bisa baca?" tanya Kirana, suaranya tajam dan menusuk. "Di situ tertulis nama siapa?" "Kirana Larasati." "Tanggal pembelian?" 2 tahun sebelum saya menikah dengan anak ibu." Mata Bu Anggraini membelalak. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Tante Reni ikut melongok, wajahnya pucat. "Dan lembar berikutnya," lanjut Kirana, kini menatap Satria yang gemetar. "Itu adalah bukti pelunasan hutang judi almarhum bapak mertua sebesar 300 juta rupiah. Siapa yang bayar?" "Saya." "Lembar selanjutnya, cicilan mobil Pajero yang ibu bangga-banggakan itu. Siapa yang transfer tiap bulan?" "Saya." Kirana mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap manik mata Bu Anggraini lekat-lekat. "Jadi, mohon maaf, Nyonya Anggraini yang terhormat. Asal Anda tahu, sayalah yang selama ini membayar lunas semua hutang dan gaya hidup Anda yang disembunyikan anak kesayangan Anda ini." Kirana tersenyum, senyum yang mengerikan. "Mulai detik ini, yang menumpang di sini bukan saya, tapi Anda. Dan karena ini rumah saya, aturan mainnya sekarang ada di tangan saya." Kirana berbalik, meninggalkan ruang makan yang kini terasa seperti kuburan, membiarkan fakta-fakta itu mencekik leher mereka bertiga. Perang baru saja dimulai, dan Kirana baru saja menjatuhkan bom nuklir pertamanya. Ruang makan itu kini terasa seperti ruang sidang pasca vonis mati. Gema suara Kirana yang membanting map berisi dokumen legal masih terngiang di telinga 3 orang yang tertinggal di sana. Pecahan piring keramik di lantai menjadi saksi bisu hancurnya ego Bu Anggraini. Bu Anggraini menatap pintu kamar yang baru saja ditutup Kirana dengan pandangan kosong, sebelum akhirnya wajahnya memerah padam. Ia menoleh cepat ke arah Satria. "Satria, kamu diam saja," bentaknya, air liur muncrat sedikit. "Istrimu barusan menghina ibumu. Dia bilang rumah ini punya dia? Dia bilang dia yang bayar hutang bapak? Kamu biarkan dia berbohong di depan Tante Reni?" Satria tidak menjawab. Tubuhnya merosot di kursi, kepalanya tertunduk dalam. Tangannya gemetar saat memegang gelas air minum. Ia merasa kerdil. "Satria." Tante Reni ikut menyentak. "Jawab ibumu. Itu sertifikat palsu kan?" Pasti Kirana cuma menggertak. Mana mungkin perempuan kerja kantoran biasa bisa beli rumah segede ini sebelum nikah? Satria mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah dan basah. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang baru pertama kali ia perlihatkan, tatapan kekalahan total. "Itu benar, Bu," suara Satria serak, nyaris tak terdengar. "Apa?" Bu Anggraini memicingkan mata. Semua yang dibilang Kirana benar. Satria menarik napas panjang yang terasa menyakitkan di dada. "Rumah ini Kirana beli tunai dari bonus tahunan dan tabungan sahamnya 5 tahun lalu. Hutang judi bapak 300 juta itu, aku nggak punya uang, Bu." Kirana yang melunasi diam-diam supaya rentenir nggak neror ibu pas bapak meninggal. Mobil Pajero itu, DP-nya dari Kirana, cicilannya dipotong dari rekening dia tiap bulan. Bu Anggraini terhuyung ke belakang, seolah ditampar hantu. Ia berpegangan pada pinggiran meja makan agar tidak jatuh. Jadi selama ini uang yang kamu kasih ke ibu? Uang yang kamu bilang hasil bisnismu?" "Nggak ada bisnis.
Bu, Satria menangis tanpa suara. Gajiku cuma UMR lebih sedikit. Habis buat bensin dan makan siang. Uang bulanan ibu 10 juta itu dari kartu kredit tambahan yang dikasih Kirana. Tante Reni menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Kebanggaan keluarga itu ternyata semu. Kurang ajar. Bu Anggraini tiba-tiba berteriak histeris. Namun bukan penyesalan yang keluar. Perempuan licik. Dia sengaja. Kan? Dia sengaja memanjakan kita pakai uangnya supaya dia bisa menginjak-injak harga diri kita kapan saja dia mau. Dia menjebak kita, Satria. Bu, sudah. Enggak. Ibu enggak terima. Pokoknya besok ibu mau bicara sama dia. Mentang-mentang punya duit, dia pikir dia bisa jadi Tuhan di rumah ini. Bu Anggraini menendang pecahan piring di lantai dengan kasar, lalu melangkah hentak-hentak masuk ke kamar utama, kamar yang sebenarnya milik Kirana. Satria ditinggal sendirian di ruang makan yang berantakan. Ia memberanikan diri naik ke lantai 2, menuju kamar tamu tempat mereka mengungsi. Ia memutar gagang pintu. Terkunci. Ran, panggilnya pelan. Ran, buka pintunya. Kita perlu bicara. Hening. Ran, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi jangan kunci aku di luar. Terdengar suara langkah kaki mendekat dari dalam, lalu suara kunci diputar 2 kali, mengunci ganda. Itu adalah jawaban mutlak. Malam itu, Satria tidur meringkuk di sofa ruang tengah, ditemani nyamuk dan rasa takut yang menjalar dingin ke tulang punggungnya. Ia sadar, pelindungnya telah hilang. Senin pagi. Matahari bersinar terik, seolah mengejek kekacauan di rumah Emerald Garden. Kirana keluar dari kamar tamu pukul 6 tepat, sudah rapi dengan setelan blazer navy dan sepatu hak tinggi. Wajahnya segar, meski matanya menyiratkan ketegasan yang dingin. Ia melewati Satria yang masih tertidur dengan mulut terbuka di sofa, tanpa menoleh sedikit pun. Di dapur, Kirana tidak membuatkan kopi untuk siapapun. Ia hanya mengambil sebotol air mineral, lalu duduk di meja makan, membuka ponselnya. Ia menekan nomor Priority Banking Officer bank swasta tempat ia menjadi nasabah prioritas. Selamat pagi, Mbak Sarah. Ini Kirana, ucapnya datar. Selamat pagi, Bu Kirana. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan pemblokiran permanen untuk 2 kartu kredit tambahan atas nama Satria Wibowo. Ya, sekarang juga. Dan tolong turunkan limit transfer harian di rekening bersama kami menjadi 0 rupiah. Bekukan sementara akses mobile banking dari perangkat selain milik saya. Di sofa, Satria terbangun karena mendengar namanya disebut. Ia mengucek mata, bingung. Ran? Kamu telepon siapa? Kirana mengabaikannya. Ya, Mbak Sarah. Satu lagi. Deposito berjangka yang jatuh tempo bulan depan. Tolong batalkan perpanjangan otomatisnya. Pindahkan dananya ke rekening pribadi saya yang di Bank BCA. Terima kasih. Kirana menutup telepon, lalu menatap Satria yang kini duduk tegak dengan wajah panik. Kamu blokir kartuku? Tanya Satria tak percaya. Kartu saya yang kamu pegang? Koreksi Kirana tajam. Ia berdiri, mengambil kunci mobil dari gantungan. Namun, tangannya berhenti di gantungan kunci motor NMAX yang biasa dipakai Satria ke stasiun. Ia mengambil kunci itu juga. Loh, Ran. Itu kunci motorku. Aku ke kantor naik apa? Satria berdiri, panik. Naik ojek online. Atau busway. Terserah, Kirana memasukkan kunci motor itu ke dalam tasnya. Motor itu BPKB-nya atas nama saya, cicilannya debit dari rekening saya. Selama kamu belum bisa mengganti uang cicilan bulan ini dan bulan-bulan lalu yang kamu pakai untuk foya-foya ibumu, motor ini saya sita. Kamu tega banget sih, Ran? Aku ini suamimu. Justru karena kamu suamiku, aku mendidikmu. Kirana menatapnya dingin. Seorang imam itu menafkahi, bukan memeras istri demi ego orang tua. Mulai hari ini, fasilitas ditutup. Silakan hidup dengan gajimu sendiri. Tepat saat itu, Bu Anggraini keluar dari kamar dengan wajah bengkak bangun tidur. Apa-apaan ini ribut-ribut pagi buta? Kirana tidak menjawab. Ia berjalan menuju pintu keluar. Heh, mau kemana?
Siapkan sarapan dulu. Dasar menantu durhaka, teriak Bu Anggraini. Kirana berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa membalikan badan. Uang belanja sudah saya stop. Di kulkas masih ada telur. Masak sendiri. Gas habis? Beli pakai uang sendiri. Kirana masuk ke dalam mobil SUV-nya, menyalakan mesin, dan melesat pergi, meninggalkan dua manusia dewasa yang tiba-tiba menjadi yatim piatu secara finansial. Satria segera mengecek ponselnya. Ia mencoba membuka aplikasi M-Banking untuk memesan ojek online. Muncul notifikasi merah, akses diblokir. Silahkan hubungi cabang terdekat. Dompetnya kosong. Di laci meja hanya ada uang receh 5 ribuan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Satria berangkat kerja menumpang angkot, berdesak-desakan dengan keringat dingin yang terus mengucur. Jumat sore. Rumah Emerald Garden tidak lagi damai. Atmosfernya pekat dan menyesakan. Kirana baru pulang kerja, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia melihat kotak surat penuh. Bukan surat cinta, melainkan surat dengan kop merah dari berbagai bank dan lembaga pembiayaan. Ia membawa tumpukan surat itu ke dalam, meletakkannya di meja tamu di mana Satria sedang melamun menatap layar TV yang mati. Surat buat ibumu, kata Kirana singkat. Satria mengambil satu amplop, membukanya. Itu adalah surat peringatan kedua, SP2, dari sebuah bank BUMN. Tagihan kredit tanpa agunan, KTA, atas nama Fondra Anggraini. Total tunggakan, 150 juta rupiah. Satria terbelalak. Ibu punya utang KTA? Buat apa? Tanya ibumu, jawab Kirana sambil melonggarkan syal di lehernya. Dulu cicilan ini saya yang bayar tiap bulan lewat rekening perantara biar kamu nggak tahu. Saya pikir kalau lunas, ibumu bakal sadar. Ternyata dia malah top up pinjaman baru 6 bulan lalu. Bu Anggraini muncul dari dapur, memegang segelas air putih. Wajahnya kusam, tidak ada lagi riasan glowing. Kejadian di restoran benar-benar memukul mentalnya, tapi kesombongannya belum hilang sepenuhnya. Ada apa lagi ini? Tanyanya ketus. Bu. Satria menunjukkan surat itu. Ibu ambil utang 150 juta buat apa? Ibu bilang uang pensiun bapak cukup. Itu buat modal bisnis tas branded sama teman ibu. Tapi teman ibu kabur. Jawab Bu Anggraini defensif. Lagian kenapa sih? Biasanya juga beres sendiri. Kirana kan uangnya banyak, tinggal bayar apa susahnya. Kirana tertawa kecil, tawa yang kering. Maaf, Bu. Nama di surat itu Fondra Anggraini. Bukan Kirana Larasati. Secara hukum, saya tidak berkewajiban membayar 1 sen pun. Tok. Pintu depan digedor keras. Bukan diketuk, tapi digedor. Siapa itu? Satria panik. Kirana mengintip dari jendela, lalu kembali duduk dengan tenang di sofa, menyilangkan kaki. 2 orang berbadan besar. Jaket kulit. Wajah tidak ramah. Sepertinya debt collector lapangan. Hah? Bu Anggraini menjerit tertahan. Jangan buka. Satria, jangan buka. Mereka nggak akan pergi, Bu. Alamat penagihan di surat ini sudah ibu ubah ke alamat rumah ini. Kan? Tebak Kirana jitu. Pintar sekali. Ibu pikir kalau debt collector datang ke sini, saya akan malu dan terpaksa bayar. Gedoran makin keras. Permisi. Kami cari Ibu Fondra. Keluar. Kirana, tolong. Satria memohon, wajahnya pucat pasi. Tetangga bisa dengar. Malu, Ran. Kirana menatap suaminya lekat-lekat. Malu? Kamu lebih malu sama tetangga daripada sama istrimu yang diperas bertahun-tahun? Hadapi mereka, Satria. Itu hutang ibumu. Selesaikan sebagai laki-laki. Satria gemetar. Ia tidak berani bergerak. Akhirnya, karena gedoran makin menjadi, Kirana yang berdiri. Ia berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. 2 penagih hutang berwajah garang berdiri di sana. Mana Ibu Fondra? Janji bayar minggu lalu, mana buktinya? Bentak salah satu dari mereka. Kirana menunjuk ke arah Bu Anggraini yang bersembunyi di balik sofa. Itu orangnya.
Silakan ditagih. Tapi ingat, rumah ini milik saya, Kirana Larasati. Kalau kalian merusak satu barang saja di sini, saya lapor polisi detik ini juga. Urusan hutang dia, silakan selesaikan di teras, jangan di dalam rumah saya. Bu Anggraini ditarik keluar oleh penagih hutang itu. Jeritan dan tangisannya memecah keheningan sore kompleks elit itu. Satria hanya bisa menangis di pojokan, sementara Kirana kembali duduk, menutup telinganya dengan earphone, memutar musik klasik, membiarkan realita menghajar mertuanya. Jumat sore. Rumah Emerald Garden tidak lagi damai. Atmosfernya pekat dan menyesakan. Kirana baru pulang kerja, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia melihat kotak surat penuh. Bukan surat cinta, melainkan surat dengan kop merah dari berbagai bank dan lembaga pembiayaan. Ia membawa tumpukan surat itu ke dalam, meletakkannya di meja tamu di mana Satria sedang melamun menatap layar TV yang mati. Surat buat ibumu, kata Kirana singkat. Satria mengambil satu amplop, membukanya. Itu adalah surat peringatan kedua, SP2, dari sebuah bank BUMN. Tagihan kredit tanpa agunan, KTA, atas nama Fondra Anggraini. Total tunggakan, 150 juta rupiah. Satria terbelalak. Ibu punya utang KTA? Buat apa? Tanya ibumu, jawab Kirana sambil melonggarkan syal di lehernya. Dulu cicilan ini saya yang bayar tiap bulan lewat rekening perantara biar kamu nggak tahu. Saya pikir kalau lunas, ibumu bakal sadar. Ternyata dia malah top up pinjaman baru 6 bulan lalu. Bu Anggraini muncul dari dapur, memegang segelas air putih. Wajahnya kusam, tidak ada lagi riasan glowing. Kejadian di restoran benar-benar memukul mentalnya, tapi kesombongannya belum hilang sepenuhnya. Ada apa lagi ini? Tanyanya ketus. Bu. Satria menunjukkan surat itu. Ibu ambil utang 150 juta buat apa? Ibu bilang uang pensiun bapak cukup. Itu buat modal bisnis tas branded sama teman ibu. Tapi teman ibu kabur. Jawab Bu Anggraini defensif. Lagian kenapa sih? Biasanya juga beres sendiri. Kirana kan uangnya banyak, tinggal bayar apa susahnya. Kirana tertawa kecil, tawa yang kering. Maaf, Bu. Nama di surat itu Fondra Anggraini. Bukan Kirana Larasati. Secara hukum, saya tidak berkewajiban membayar 1 sen pun. Tok, tok, tok. Pintu depan digedor keras. Bukan diketuk, tapi digedor. Siapa itu? Satria panik. Kirana mengintip dari jendela, lalu kembali duduk dengan tenang di sofa, menyilangkan kaki. 2 orang berbadan besar. Jaket kulit. Wajah tidak ramah. Sepertinya debt collector lapangan. Hah? Bu Anggraini menjerit tertahan. Jangan buka. Satria, jangan buka. Mereka nggak akan pergi, Bu. Alamat penagihan di surat ini sudah ibu ubah ke alamat rumah ini. Kan? Tebak Kirana jitu. Pintar sekali. Ibu pikir kalau debt collector datang ke sini, saya akan malu dan terpaksa bayar. Gedoran makin keras. Permisi. Kami cari Ibu Fondra. Keluar. Kirana, tolong. Satria memohon, wajahnya pucat pasi. Tetangga bisa dengar. Malu, Ran. Kirana menatap suaminya lekat-lekat. Malu? Kamu lebih malu sama tetangga daripada sama istrimu yang diperas bertahun-tahun? Hadapi mereka, Satria. Itu hutang ibumu. Selesaikan sebagai laki-laki. Satria gemetar. Ia tidak berani bergerak. Akhirnya, karena gedoran makin menjadi, Kirana yang berdiri. Ia berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. 2 penagih hutang berwajah garang berdiri di sana. Mana Ibu Fondra? Janji bayar minggu lalu, mana buktinya? Bentak salah satu dari mereka. Kirana menunjuk ke arah Bu Anggraini yang bersembunyi di balik sofa. Itu orangnya. Silakan ditagih. Tapi ingat, rumah ini milik saya, Kirana Larasati. Kalau kalian merusak satu barang saja di sini, saya lapor polisi detik ini juga. Urusan hutang dia, silakan selesaikan di teras, jangan di dalam rumah saya. Bu Anggraini ditarik keluar oleh penagih hutang itu.
Jeritan dan tangisannya memecah keheningan sore kompleks elit itu. Satria hanya bisa menangis di pojokan, sementara Kirana kembali duduk, menutup telinganya dengan earphone, memutar musik klasik, membiarkan realita menghajar mertuanya. Sabtu pagi, pasca insiden debt collector, Bu Anggraini tidak bisa tidur semalaman. Matanya bengkak, tapi dendamnya makin membara. Ia merasa dipermalukan di depan tetangga. Logikanya sudah tumpul. Ia menganggap Kirana adalah penyebab semua kesialannya, bukan hutangnya sendiri. Ia memutuskan melancarkan serangan terakhir, menggunakan otoritas lingkungan. Pukul 10 pagi, Bu Anggraini diam-diam pergi ke rumah Pak RT. Ia menangis, mengarang cerita bahwa ia dianiaya secara verbal, tidak dikasih makan, dan diancam akan dibunuh oleh menantunya. Pak RT yang merupakan pensiunan tentara dan menjunjung tinggi hormat pada orang tua, termakan omongan itu. Setengah jam kemudian, Pak RT datang bersama 2 orang hansip ke rumah Kirana. "Assalamualaikum." Suara Pak RT terdengar berat dan berwibawa. Kirana yang sedang menyiram tanaman, aktivitas penenang jiwanya, membuka pagar. "Waalaikumsalam, Pak RT. Ada apa ya Pak? Tumben bawa rombongan?" "Bu Kirana," Pak RT menatap tajam. "Saya dapat laporan dari ibu mertua Anda. Katanya ada penelantaran lansia dan ancaman kekerasan di rumah ini. Apa benar?" Di belakang Pak RT, Bu Anggraini muncul dengan wajah memelas yang dibuat-buat, sambil memegang lengan Satria yang tampak bingung. "Itu Pak, dia yang usir saya, dia yang suruh preman datang kemarin." Kirana tidak panik, tidak marah. Ia tersenyum tipis. "Mari masuk dulu, Pak. Kita bicara di dalam biar adem." Di ruang tamu, sidang dadakan digelar. "Saya kecewa," kata Pak RT. "Rumah bagus, orang berpendidikan, tapi akhlak sama orang tua nol. Bu Anggraini ini tamu, orang tua. Harusnya dimuliakan. Kalau Bu Kirana tidak bisa mengurus, biar kami panggil dinas sosial, tapi nama baik ibu akan tercoreng." "Pak RT," potong Kirana lembut namun tegas. "Bapak dengar cerita dari satu sisi. Izinkan saya tunjukkan fakta." Kirana mengambil laptopnya yang sudah disiapkan di meja kopi. Ia selalu siap. Ia memutar rekaman CCTV ruang tamu kemarin sore. Di layar, terlihat jelas debt collector datang, Kirana berbicara sopan, dan Bu Anggraini yang histeris sendiri. Tidak ada kekerasan fisik dari Kirana. Lalu Kirana membuka file lain. "Ini bukti transfer bulan lalu, Pak. 15 juta ke rekening Ibu Anggraini. Apa itu penelantaran?" Pak RT terdiam melihat angka itu. Dan soal pengusiran, Kirana mengambil map merah keramat itu lagi. Ia menunjukkan sertifikat rumah dan KTP-nya. "Rumah ini 100% milik saya, dibeli dari hasil keringat saya sebelum menikah. Ibu Anggraini datang tanpa izin, membawa 4 koper, ingin menguasai kamar utama, dan mengatur hidup saya. Saya diam saja selama sebulan. Tapi ketika preman datang menagih hutang judi dan konsumtif beliau ke rumah saya, apa saya salah melindungi aset saya?" Kirana menatap Bu Anggraini yang kini gelisah. "Pak RT tahu hutang beliau berapa?" 150 juta, Pak. Alamatnya pakai alamat rumah ini tanpa izin saya. Kalau besok rumah ini disita ban karena ulah beliau, siapa yang tanggung jawab? Bapak." Pak RT berdehem keras, wajahnya berubah tak enak. Ia menoleh ke Satria. "Pak Satria, ini benar?" Satria menunduk dalam-dalam. "Benar, Pak RT." Waduh. Pak RT garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Posisi moralnya berbalik 180 derajat. Kalau begitu ceritanya, ini masuknya sengketa keluarga, tapi secara hukum Bu Kirana memang pemilik sah. Pak RT berdiri, menatap Bu Anggraini dengan pandangan menegur. "Bu Anggraini, mohon maaf. Jangan memfitnah sembarangan. Menantu ibu ini sudah terlalu baik mau menampung dan bayarin hutang. Kalau di kampung saya, orang yang memfitnah orang yang memberinya makan itu namanya kufur nikmat." Bu Anggraini ternganga. Serangan pamungkasnya gagal total. Senjata makan tuan. "Saya permisi dulu," Pak RT menyalami Kirana dengan hormat yang baru. "Kalau ada preman datang lagi, telepon saya langsung, Bu Kirana. Biar hansip yang usir."
Setelah Pak RT pergi, Kirana menatap mertuanya yang kini benar-benar terpojok di sudut sofa. Usaha yang bagus, Bu, kata Kirana dingin. Tapi ibu lupa satu hal. Di zaman sekarang, air mata tidak bisa mengalahkan data. Kirana menoleh ke Satria. Mas, aku kasih waktu sampai besok pagi. Kamu yang angkat koper ibumu keluar dari sini, atau aku yang panggil jasa pindahan untuk buang barang-barangnya ke jalan raya. Pilih. Kirana naik ke kamarnya, meninggalkan Satria dan ibunya dalam keheningan yang mencekik. Skakmat. Minggu pagi di Emerald Garden terasa kelabu, meski langit di luar cerah. Ultimatum Kirana yang memberi waktu hingga pagi ini untuk Bu Anggraini angkat kaki, menggantung di udara seperti pedang Damocles. Namun, Bu Anggraini adalah pemain watak yang ulung. Ia tahu ia kalah di medan perang domestik dan hukum, setelah insiden Pak RT, maka ia memindahkan medan tempurnya ke wilayah di mana logika seringkali mati, grup WhatsApp keluarga besar. Kirana sedang menikmati kopi hitamnya di meja makan, satu-satunya ritual pagi yang masih ia pertahankan, ketika ponselnya mulai bergetar tanpa henti. BZZZT, BZZZT, BZZZT. Puluhan notifikasi masuk bersamaan. Bukan dari klien, melainkan dari nomor-nomor yang ia kenali sebagai saudara-saudara Satria. Kak Ratna, kakak sulung Satria, Om Hendra, adik almarhum bapak mertua, hingga sepupu-sepupu jauh yang jarang bertegur sapa. Kirana membuka salah satu pesan dari Kak Ratna. Kak Ratna, astagfirullah. Kirana, tegas sekali kamu ya. Ibu itu orang tua, bukan binatang yang bisa diusir sesuka hati. Ingat azab. Kirana mengerutkan kening. Ia membuka grup keluarga besar, keluarga Cemara Wibowo. Di sana, Bu Anggraini baru saja mengirim sebuah pesan suara, voice note, berdurasi 5 menit, diikuti foto dirinya yang sedang menangis dengan mata sembab di kamar tamu. Kirana menekan tombol play pada pesan suara itu. Suara serak Bu Anggraini memenuhi dapur yang sunyi. Maafkan ibu ya, Nak Ratna, Dik Hendra. Ibu mungkin memang sudah jadi sampah di mata menantu ibu. Semalam ibu didatangkan preman, diancam dibunuh kalau nggak bayar uang sewa rumah. Padahal ibu cuma numpang sebentar karena rumah ibu rusak. Satria nggak bisa apa-apa, dia kayaknya sudah diguna-guna sama istrinya. Istrinya bilang dia yang punya rumah, padahal itu uang Satria semua. Ibu diusir pagi ini, ibu nggak tahu mau tidur di mana. Isak tangis buatan mengakhiri rekaman itu. Drama yang sempurna. Narasi playing victim yang memutarbalikan fakta 180 derajat. Satria turun dari lantai atas dengan wajah kusut. Ia juga memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Ran, Kak Ratna telepon aku, marah-marah. Om Hendra bilang dia mau kesini sekarang sama keluarga besar. Mereka mau meluruskan masalah. Kirana meletakkan cangkir kopinya perlahan. Bunyi keramik beradu dengan meja kaca terdengar nyaring. Meluruskan masalah? Bagus. Suruh mereka datang. Semua. Ran, kamu jangan cari ribut lagi. Kita minta maaf saja sama ibu, biar masalah selesai. Satria memohon, mentalnya kerupuk seperti biasa. Kirana menatap suaminya dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Minta maaf? Atas apa? Atas kebaikan saya menampung ibumu yang memfitnah saya? Kirana berdiri, merapikan blazernya meskipun hari itu hari Minggu. Siapkan ruang tengah, Mas. Jangan lupa siapkan camilan. Kita akan menyambut tamu agung. Kirana naik ke ruang kerjanya. Ia tidak menangis membaca caci maki di grup keluarga. Sebaliknya, adrenalinnya terpacu. Sebagai seorang aktuaris dan auditor, ia tahu satu hal, data beats drama. Ia menyalakan laptopnya, membuka folder rahasia yang sudah ia siapkan sejak lama, dan mulai menyusun materi presentasi. Pukul 2 siang, rumah itu sudah dipenuhi orang. Di sofa utama, duduk Bu Anggraini yang masih sesenggukan, diapit oleh Kak Ratna yang memijat punggungnya dan Tante Reni, yang hadir lagi sebagai saksi palsu. Di kursi lain, ada Om Hendra, sosok yang dituakan dalam keluarga, duduk dengan wajah garang. Beberapa sepupu duduk di karpet, menatap Kirana dengan pandangan jijik. Kirana duduk sendirian di kursi single di seberang mereka. Tegak, tenang, tanpa ekspresi. Satria duduk di pojokan, menunduk,
tidak berani memihak siapapun. Jadi begini, Kirana, Om Hendra membuka suaranya berat dan menghakimi. Saya tidak menyangka pendidikan tinggimu justru membuat akhlakmu rendah. Ibu Anggraini ini ibumu juga. Kok tega kamu mengusir dia dan menyewa preman? Preman itu debt collector, Om. Menagih hutang ibu, jawab Kirana datar. Halah, alasan? Kak Ratna menyambar. Ibu bilang itu hutangmu yang pakai nama ibu. Kamu kan pintar manipulasi data. Satria juga bilang gajinya kamu yang pegang semua. Kamu mau menguasai harta keluarga Wibowo, kan? Ratna benar, tambah Bu Anggraini dengan suara lirih yang dibuat-buat. Saya lihat sendiri, dia marahin Satria kalau Satria mau kasih uang ke saya. Dia pelit, Mas Hendra. Dia kikir. Cukup, potong Om Hendra. Satria, kamu laki-laki. Jawab yang jujur. Benar istrimu menguasai uangmu dan menyiksa ibumu. Semua mata tertuju pada Satria. Ini adalah momen penentuan. Jika Satria memiliki sedikit saja keberanian untuk membela kebenaran, mungkin hati Kirana masih bisa luluh. Satria mengangkat wajahnya, menatap ibunya yang melotot tajam, lalu menatap Kak Ratna yang mendelik. Nyalinya ciut. Ketakutan masa kecilnya terhadap dominasi ibunya mengambil alih. Iya, Om, jawab Satria gagap. Kirana memang agak keras sama ibu. Keuangan juga, Kirana yang atur. Duar. Itu adalah suara hati Kirana yang hancur berkeping-keping menjadi debu. Pengkhianatan terakhir. Satria memilih menyelamatkan wajahnya sendiri dan mengorbankan istrinya. Tuh kan, seru Kak Ratna puas. Suaminya sendiri yang ngaku. Dasar istri durhaka. Kamu harus sujud minta maaf di kaki ibu sekarang, dan kembalikan akses keuangan Satria. Kalau tidak, ceraikan saja dia, Satria. Kirana tidak marah. Anehnya, ia justru merasa lega. Pengakuan palsu Satria itu membebaskannya dari rasa bersalah untuk apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Cinta itu sudah resmi mati. Kini, yang tersisa hanyalah kalkulasi bisnis. Kirana berdiri perlahan. Mau kemana kamu? Mau kabur? Sindir Tante Reni. Kirana berjalan menuju meja TV. Ia mengambil kabel HDMI yang sudah ia siapkan, lalu mencolokkannya ke laptopnya. Sebelum saya dihakimi lebih jauh, suara Kirana tenang namun bervolume kuat, menguasai ruangan. Izinkan saya melakukan pembelaan diri. Bukan dengan air mata, tapi dengan bukti. Karena kalian semua menuduh saya memanipulasi keuangan, mari kita bedah cash flow keluarga ini secara transparan. Namanya juga sidang. Kan? Harus ada bukti. Layar TV 60 inci di ruang tengah itu menyala. Menampilkan sebuah spreadsheet Excel yang rumit namun rapi. Judul besar terpampang di layar, Audit Keuangan Rumah Tangga Aliran Dana Eksternal, 5 tahun terakhir. Ruangan menjadi hening. Cahaya dari layar TV memantul di wajah-wajah tegang keluarga besar itu. Apa-apaan ini? Tanya Om Hendra bingung. Ini adalah rekam jejak digital uang yang keluar dari rekening saya dan rekening Satria selama 5 tahun pernikahan. Jelas Kirana. Ia mengeluarkan laser pointer dari sakunya. Kita mulai dari tuduhan pertama, rumah ini milik Satria. Kirana mengklik slide berikutnya. Terpampang pindaian sertifikat hak milik, akta jual beli, dan bukti transfer dari rekening Kirana Larasati ke pengembang perumahan. Tanggalnya tertera jelas, 2018. 2 tahun sebelum pernikahan. Ada nama Satria di sini? Tidak ada, kata Kirana tegas. Satria masuk rumah ini hanya membawa koper baju. Bahkan perabot yang kalian duduki sekarang, sofa ini, saya beli tunai. Kak Ratna terdiam, tapi masih mencoba mencari celah. Ya wajar dong istri punya rumah. Tapi kan biaya hidup sehari-hari pasti Satria yang tanggung. Mari kita lihat slide 3. Kirana menekan tombol. Muncul grafik batang berwarna merah dan biru. Grafik biru, pemasukan Satria, sangat pendek. Sedangkan grafik merah, pengeluaran rumah tangga gaya hidup keluarga Satria, menjulang tinggi. Gaji Satria rata-rata 8 juta per bulan. Pengeluaran listrik rumah ini 3 juta. Cicilan mobil Pajero yang dipakai Satria, yang sering dipinjam Kak Ratna buat kondangan, itu 7 juta per bulan.
Makan 4 juta. Total 14 juta. Minus 6 juta setiap bulan. Siapa yang menutupinya? Saya. Kirana menatap Kak Ratna. Wajah kakak iparnya itu mulai pucat. Dan sekarang, bagian paling menarik. Aliran dana keluar ke pihak ketiga. Kirana membuka tab baru di Excel-nya. Daftar nama muncul. Ibu Anggraini, total 5 tahun 450 juta rupiah. Keterangan, pelunasan hutang judi bapak, renovasi fiktif, belanja barang mewah. Ratna Wibowo, Kak Ratna total 5 tahun 75 juta rupiah. Hendra Wibowo, Om Hendra total 25 juta rupiah. Suasana ruangan berubah drastis. Dari pengadilan moral menjadi ketakutan massal. Kak Ratna, panggil Kirana lembut tapi mematikan. Ingat tahun lalu kakak minjam uang 20 juta ke Satria? Bilangnya untuk biaya masuk sekolah anak di SMA swasta? Satria nangis ke saya, minta izin pakai tabungan darurat. Saya kasih. Tapi lihat mutasi rekening ini. Kirana menampilkan bukti transfer. Uang itu masuk rekening Ratna, lalu 2 hari kemudian keluar ke sebuah travel agent untuk paket liburan ke Bali. Anak kakak masuk SMA negeri, gratis. Uang 20 juta itu dipakai kakak liburan sekeluarga sambil update status, rezeki anak soleh. Benar? Wajah Kak Ratna merah padam, malu luar biasa karena kedoknya terbongkar di depan Om Hendra dan saudara lain. Itu. Lalu Om Hendra, Kirana mengarahkan pointernya. 2 tahun lalu pinjam 25 juta untuk operasi katarak? Tapi seminggu kemudian Om posting foto motor NMAX baru. Apa mata Om sembuh dengan beli motor? Om Hendra batuk-batuk keras, salah tingkah. Wibawanya runtuh seketika. Dan tentu saja, bintang utama kita, Ibu Anggraini, Kirana menatap mertuanya yang kini gemetar hebat. Kirana tidak memberi ampun. Ia menampilkan rincian hutang Bu Anggraini. Ibu bilang ke keluarga besar kalau ibu hidup sederhana dan saya pelit. Mari kita lihat transaksinya. 12 Januari, klinik kecantikan Glow, 5 juta. 15 Februari, tas KW Super Premium, 8 juta. 20 Maret, arisan sosialita, 3 juta. Dan ini yang paling besar, Kirana membuka dokumen PDF. Surat keterangan hutang bank atas nama Fondra Anggraini. Total 150 juta. Jaminan? Tidak ada. Penggunaan dana? Tertulis untuk modal usaha. Tapi saya cek ke teman ibu, uang itu dipakai untuk menutupi hutang arisan berantai yang ibu ikuti demi gengsi. Bohong. Itu data palsu, jerit Bu Anggraini histeris. Ia berdiri, mencoba meraih laptop Kirana. Kirana dengan sigap memundurkan laptopnya. Data ini saya tarik langsung dari internet banking dengan akses legal yang Satria berikan sendiri passwordnya ke saya dulu. Dan ini? Kirana mengangkat sebuah amplop coklat. Ini surat somasi dari bank yang datang kemarin lusa. Mereka akan menyita aset apapun yang ada di alamat KTP ibu. Masalahnya, alamat KTP ibu masih numpang di alamat rumah lama yang sudah disita bank lain. Jadi mereka mengejar ke sini. Kirana menatap sekeliling ruangan. Keluarga besar itu kini terdiam. Saudara-saudara yang tadi garang, kini menunduk. Mereka sadar, selama ini mereka menikmati kebaikan Satria yang ternyata bersumber dari dompet Kirana. Dan mereka baru saja meludahi sumur tempat mereka minum. Jadi, suara Kirana merendah, kalian datang ke sini menuduh saya menumpang? Menuduh saya durhaka? Padahal sayalah sapi perah keluarga ini selama 5 tahun. Satria masih menunduk, menangis sesenggukan. Maafin aku, Ran, maafin aku. Diam kamu, Satria, desis Kirana. Tangisanmu tidak laku lagi. Tiba-tiba, Bu Anggraini memegang dadanya. Matanya terbelalak, lalu ia merosot ke lantai. Aduh, jantungku aduh. Mati aku anak durhaka membunuh ibunya. Ibu kenapa? Kak Ratna panik, berteriak histeris. Tuh kan, Kirana, kamu bikin ibu jantungan. Kalau ibu mati, kamu pembunuhnya. Kepanikan melanda. Sepupu-sepupu sibuk mengipasi. Kirana hanya melihat jam tangannya. Akting yang bagus.
Tapi sayangnya, saya sudah antisipasi. Kirana berjalan ke pintu depan dan membukanya. Di sana, sudah berdiri 2 orang paramedis berseragam lengkap dengan tas medis. "Silakan masuk, Pak. Ada pasien yang mengaku serangan jantung," kata Kirana. Ia menyewa jasa home care medis standby sejak siang tadi. Ia tahu mertuanya akan memainkan kartu sakit saat terdesak. Dokter memeriksa Bu Anggraini yang terbaring di karpet. Mengukur tensi, memeriksa detak jantung. Bu Anggraini terus mengerang kesakitan. 5 menit kemudian, dokter berdiri. "Gimana, Dok? Parah?" tanya Om Hendra cemas. Dokter itu tersenyum sopan namun canggung. "Tensi normal 120/80. Detak jantung stabil dan kuat. Saturasi oksigen 99%. Secara medis, ibu ini sehat walafiat. Mungkin hanya sedikit panik atau stres." Hening lagi. Bu Anggraini yang mendengar itu langsung membuka mata, menyadari sandiwaranya terbongkar oleh profesional. Mukanya merah padam, rasa malunya sudah tidak tertolong lagi. Matahari mulai terbenam, menciptakan bayangan panjang di ruang tengah yang kini terasa menyesakkan. Presentasi Kirana sudah selesai, tapi dampaknya permanen. Om Hendra adalah yang pertama berdiri. Saya pamit dulu. Ada urusan mendadak." Ia pergi tanpa menyalami Bu Anggraini atau Satria, malu karena kedok motor NMAX-nya terbongkar. Satu persatu saudara lain ikut pamit dengan alasan klise. Mereka tidak berani menatap mata Kirana. Mereka sadar mereka salah lawan. Kirana bukan menantu yang bisa digertak. Dia adalah tembok beton yang dilapisi baja. "Tinggallah Kak Ratna, Bu Anggraini, dan Satria." "Ratna," kata Kirana, "bawa ibumu pergi. Sekarang." "Kamu ngusir kami? Malam-malam begini?" Ratna mencoba membentak, tapi suaranya kehilangan tenaga. "Kalian punya mobil, punya rumah. Silakan bawa ibu ke rumahmu, Ratna. Kamu kan anak berbakti yang menikmati uang liburan dari suami saya. Sekarang giliran kamu berbakti sesungguhnya." Wajah Ratna pias. Suaminya di rumah sangat anti dengan Bu Anggraini karena sifatnya yang rewel. Membawa Bu Anggraini ke rumahnya sama saja membawa bom waktu. "Rumahku sempit, Ran." "Elak Ratna. Itu bukan urusan saya," potong Kirana. Kirana berjalan ke sudut ruangan, menarik 2 koper besar milik Bu Anggraini yang sudah ia kemasi rapi oleh asisten sewaan tadi siang saat drama berlangsung. Ia mendorong koper itu hingga menggelinding ke teras. Barang-barang ibu sudah lengkap. Tidak ada yang kurang. Bu Anggraini bangkit berdiri, air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan kebencian murni. "Ingat ya, Kirana. Kamu tidak akan bahagia. Kamu memisahkan anak dari ibunya." "Saya tidak memisahkan," jawab Kirana santai. Ia menoleh ke Satria yang masih duduk di pojokan seperti patung. "Mas Satria," panggil Kirana. Satria mendongak, matanya penuh harap. Pilihannya simpel. "Kamu tetap duduk di situ, tapi ibumu keluar dari pagar ini selamanya dan kita ganti kunci rumah besok. Atau, kamu berdiri, angkat koper ibumu, pergi bersamanya, dan besok pagi pengacara saya akan kirim gugatan cerai ke kantor kamu." Satria menatap Kirana, lalu menatap ibunya. "Satria, ayo pulang. Kita tidak butuh perempuan sombong ini," teriak Bu Anggraini. "Kita bisa hidup tanpa dia." Satria tahu itu bohong. Mereka tidak bisa hidup tanpa uang Kirana. Tapi Satria juga tahu, jika dia tetap di situ, dia akan hidup di bawah bayang-bayang rasa bersalah pada ibunya seumur hidup. Dan yang lebih parah, dia tahu Kirana sudah tidak menghormatinya lagi. Tatapan Kirana padanya bukan tatapan cinta, tapi tatapan pada karyawan yang gagal mencapai target. Dengan langkah berat, Satria berdiri. Dia berjalan mendekati Kirana. "Ran, aku." "Jangan bicara kalau tidak penting," potong Kirana. Satria mengangguk lemah. Dia berjalan melewati Kirana, menuju koper ibunya di teras. "Ayo, Bu. Kita pergi," ajak Satria lirih. "Bagus," seru Bu Anggraini sambil meludahi lantai teras Kirana sebelum keluar gerbang. Kak Ratna buru-buru menyusul ke mobilnya, enggan menampung ibunya,
mungkin akan melempar tanggung jawab itu ke Satria sepenuhnya. Kirana berdiri di ambang pintu, melihat mobil Kak Ratna dan taksi yang dipesan Satria menjauh. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang tiba-tiba terasa sangat segar. Beban ratusan kilogram seolah terangkat dari pundaknya. Ia menutup pintu jati yang tebal itu. Klik, klik. Suara kunci diputar 2 kali. Malam itu, Kirana tidur sendirian di ranjang king size-nya. Sepi, memang. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk tentang tagihan dan caci maki. Rumah itu akhirnya kembali menjadi miliknya. Suara roda koper beradu dengan aspal jalanan kompleks yang kasar terdengar menyedihkan di tengah malam itu. Satria berjalan tertatih, satu tangan menyeret koper besar ibunya, tangan lainnya memapah Bu Anggraini yang langkahnya gontai, setengah karena lelah, setengah karena syok berat. Mereka tidak pergi jauh. Taksi online yang dipesan Satria membawa mereka ke daerah pinggiran, sekitar 10 km dari kawasan elit Emerald Garden. Satria menyewa satu kamar di sebuah rumah kos-kosan 2 lantai yang cat temboknya sudah mengelupas. Hanya itu yang bisa ia bayar tunai malam itu dengan sisa uang di dompetnya. Kita tidur di sini? Bu Anggraini menutup hidungnya dengan sapu tangan saat melangkah masuk ke kamar berukuran 3x4 meter itu. Baunya apek, campuran antara lembab dan pewangi ruangan murah. Kasurnya tipis di atas lantai, dan kipas angin di dinding berdecit setiap kali berputar. Cuma malam ini, Bu. Besok aku cari tempat lain, jawab Satria lelah. Ia meletakkan koper di sudut, lalu duduk bersandar di dinding. Tulangnya terasa remuk. Ini semua gara-gara istrimu itu, gerutu Bu Anggraini, duduk di tepi kasur sambil mengipasi wajahnya. Dia benar-benar iblis. Lihat saja, Satria. Tuhan tidak tidur. Dia pasti kena azab. Satria menatap ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak mengangguk setuju. Pikirannya melayang kembali ke rumah Kirana, rumah mereka dulu. AC yang dingin, kasur empuk, aroma kopi mahal di pagi hari, dan ketenangan yang terjamin. Semua itu hilang dalam sekejap karena ego. Bu, suara Satria parau. Kirana bukan iblis. Dia cuma marah. Kamu membela dia? Bu Anggraini melotot. Dia mengusir ibumu. Karena ibu memfitnah dia. Satria akhirnya membentak. Suaranya memantul di dinding sempit itu, membuat Bu Anggraini terlonjak kaget. Aku lihat buktinya, Bu. Mutasi rekening itu, aku malu, Bu. Malu. Ternyata selama ini kita hidup dari sedekah Kirana, tapi kita malah meludahi mukanya. Bu Anggraini terdiam, bibirnya gemetar. Bukan karena menyesal, tapi karena kaget anak penurutnya berani melawan. Malam itu, mereka tidur dalam diam. Satria menatap langit-langit kamar yang berjamur, mendengarkan suara nyamuk yang berdengung di telinga, dan menyadari satu hal mengerikan. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah hidup barunya. Sementara itu, di Emerald Garden, Kirana tidak merayakan kemenangannya dengan pesta. Ia hanya memesan jasa ganti kunci panggilan darurat. Pukul 2 pagi, semua silinder kunci rumahnya sudah diganti baru. Ia memastikan tidak ada celah bagi masa lalu untuk menyelinap masuk kembali. 1 bulan berlalu. Realitas finansial menghantam Satria seperti tsunami. Tanpa subsidi Kirana, gaji Satria sebesar 8 juta rupiah terasa seperti uang receh. Potongan pinjaman karyawan di kantor, yang dulu ia ambil untuk menutupi gaya hidup ibunya sebelum Kirana turun tangan, memotong 30% gajinya. Sisa 5 juta. Sewa kontrakan petak yang sedikit lebih layak dari kosan malam pertama, 1,5 juta. Listrik dan air, 500.000. Transportasi, karena motor disita Kirana 1 juta. Sisa 2 juta untuk makan 2 orang selama sebulan. Itu artinya Rp33.000 per hari untuk berdua. Satria, ibu mau makan daging. Bosan makan tahu tempe terus. Rengek Bu Anggraini saat Satria pulang kerja dengan membawa bungkusan nasi warteg. Uang gak cukup, Bu, jawab Satria sambil melepas sepatunya yang solnya mulai tipis. Daging mahal. Ini ada telur dadar, dimakan saja. Kamu ini laki-laki macam apa? Masa kasih makan ibu sendiri saja nggak becus? Cibir Bu Anggraini. Coba telepon Ratna. Minta kirim rendang atau apa kek?
Satria tersenyum pahit. Kak Ratna? Sejak kita diusir, nomor Kak Ratna nggak bisa dihubungi, Bu. Dia blokir kita. Dia takut kita pinjam uang atau numpang di rumahnya. Bu Anggraini terdiam. Fakta bahwa putri kesayangannya membuangnya jauh lebih menyakitkan daripada perlakuan Kirana. Ratna, yang selalu ia banggakan di depan Kirana, ternyata menghilang saat kapal karam. Keadaan makin parah ketika penagih hutang bank kembali menemukan jejak mereka. Rupanya, data kantor Satria bocor. Debt collector mulai menelepon ke kantor Satria, membuat posisi Satria di pekerjaan terancam. Pak Satria, tegur HRD kantornya suatu siang. Tolong urusan pribadi diselesaikan. Kinerja Bapak menurun drastis sebulan ini. Sering melamun, datang telat, baju kusut. Dan telepon penagih hutang itu mengganggu resepsionis. Satria hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Pulang kerja, ia mendapati Bu Anggraini sedang mencoba menjual satu-satunya cincin emas yang tersisa ke tetangga kontrakan. Harganya jatuh. Bu, ini kadarnya rendah, kata tetangga itu. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting jadi beras, jawab Bu Anggraini lirih. Satria melihat pemandangan itu dari balik jendela. Hatinya hancur, tapi logikanya berkata, inilah harga kemandirian yang selama ini tidak pernah mereka bayar. Mereka sedang menjalani kursus kilat bertahan hidup yang terlambat 30 tahun. Amplop coklat berlambang Pengadilan Agama itu datang ke kantor Satria pada hari Selasa. Isinya singkat, padat, dan mematikan, gugatan cerai. Penggugat, Kirana Larasati. Tergugat, Satria Wibowo. Tidak ada tuntutan harta gonogini dari Kirana. Dia tidak meminta apa-apa karena dia tahu Satria tidak punya apa-apa. Dia hanya meminta perpisahan. Satria mencoba menelepon Kirana untuk terakhir kalinya. Masih diblokir. Ia nekat meminjam telepon teman kantornya. Tuh. Halo? Suara Kirana terdengar tenang, profesional. Ran, ini aku, Satria. Hening sejenak. Lalu suara Kirana berubah dingin. Pengacara saya bilang komunikasi hanya boleh lewat dia. Kenapa kamu menelepon saya? Ran, tolong cabut gugatannya. Aku bisa berubah. Ibu sudah menderita, Ran. Kami tinggal di kontrakan sempit. Aku kurus kering. Apa kamu nggak kasihan? Satria mencoba mengibah. Satria, potong Kirana tegas. Penderitaanmu saat ini adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Dulu, saat aku membiayai semuanya, kamu tidak pernah bertanya apakah aku lelah? Apakah aku kasihan pada diriku sendiri yang bekerja 12 jam sehari demi tas ibumu? Sekarang, saat kamu harus menanggung bebanmu sendiri, kamu minta dikasihani. Tapi kita suami istri. Dulu, saat kamu diam saja melihat ibumu menyebutku, menumpang, di rumahku sendiri. Saat itu juga kamu sudah mentalaku secara moral. Dokumen ini hanya formalitas administrasi. Jangan persulit prosesnya, atau aku akan tuntut ganti rugi atas semua uang yang kukeluarkan untuk ibumu selama 5 tahun. Aku punya semua buktinya. Kamu mau keluar dari pernikahan ini dengan hutang 1 miliar padaku. Satria merinding. Ancaman itu nyata. Kirana adalah aktuaris, dia pasti sudah menghitung semuanya. Enggak, Ran. Jangan. Maka datang ke sidang mediasi minggu depan. Tanda tangan. Selesai. Klik. Sambungan terputus. Di hari sidang mediasi, Satria datang mengenakan kemeja batik lamanya yang sudah agak longgar. Ia melihat Kirana datang bersama pengacaranya. Kirana tampak bersinar. Rambutnya dipotong pendek model bob yang segar. Kulitnya cerah. Dia mengenakan setelan blazer putih yang membuatnya terlihat berwibawa namun anggun. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Dia terlihat seperti seseorang yang baru saja sembuh dari penyakit kronis yang menahun. Saat mata mereka bertemu, Satria berharap melihat kerinduan. Tapi yang ia lihat hanyalah tatapan sopan kepada orang asing. Mas Satria sehat? Tanya Kirana basa-basi saat menunggu giliran masuk. Kurang sehat, Ran, jawab Satria jujur. Jaga kesehatan. Ibumu butuh kamu. Sekarang cuma kamu yang dia punya, kata Kirana datar, lalu kembali sibuk dengan iPad-nya, memeriksa grafik saham.
Di dalam ruang mediasi, Satria akhirnya menyerah. Ia menandatangani persetujuan cerai. Tidak ada drama perebutan harta, karena memang tidak ada harta bersama. Motor NMAX? Kirana berbaik hati memberikannya pada Satria sebagai tanda mata. Tapi BPKB baru akan diberikan setelah ketuk palu. Itu adalah sedekah terakhir Kirana. 3 bulan pasca perceraian resmi. Hidup Satria mencapai titik nadir. Ia terkena PHK. Perampingan perusahaan menjadi alasan resmi. Tapi Satria tahu kinerjanya yang buruk dan teror debt collector adalah alasan utamanya. Ia pulang ke kontrakan dengan membawa kardus berisi barang-barang kantor. Wajahnya kosong. Di kontrakan, Bu Anggraini sedang terbaring sakit. Kali ini bukan sakit pura-pura. Tekanan darah tinggi dan stres membuatnya terkena serangan stroke ringan. Sebelah wajahnya kaku, bicaranya agak pelat. Satria obat habis. Rintih Bu Anggraini. Satria meletakkan kardus barangnya di lantai. Ia merogoh saku. Kosong. Pesangonnya baru akan cair bulan depan, itu pun sebagian besar akan langsung disedot bank untuk menutup kartu kredit macet. Ibu. Satria duduk di lantai, menatap ibunya yang tak berdaya. Mana obat? Aku di PHK, Bu, bisik Satria. Mata Bu Anggraini membelalak. Air mata menetes dari sudut matanya. Ketakutan murni terpancar di sana. Tanpa gaji Satria, mereka akan menjadi gelandangan. Kenapa bisa? Kenapa? Satria tertawa, tawa yang terdengar seperti tangisan orang gila. Ibu tanya kenapa? Karena aku sibuk mikirin hutang ibu. Karena aku dikejar-kejar bank. Karena aku depresi ditinggal istri yang sempurna cuma demi membela ego ibu. Satria berdiri, menendang kardus barangnya hingga isinya berhamburan. Puas, Bu? Sekarang kita hancur. Kak Ratna nggak peduli, Om Hendra pura-pura nggak kenal. Kita sendirian. Dan ini semua karena ibu nggak pernah merasa cukup. Bu Anggraini menangis terseduh-seduh, suaranya parau dan menyayat hati. Tapi Satria tidak memeluknya. Hatinya sudah mati rasa. Kemarahan yang ia pendam selama puluhan tahun akhirnya meledak. Namun terlambat. Ledakan itu tidak menyelamatkan apapun, hanya menghancurkan sisa-sisa rasa hormat di antara mereka. Malam itu, Satria keluar rumah, duduk di pinggir selokan, merokok puntung sisa orang lain yang ia temukan. Ia memandang langit gelap, membayangkan Kirana sedang apa sekarang. Mungkin sedang tidur di kasur empuknya, atau mungkin sedang makan malam mewah dengan kolega. Penyesalan itu datang bukan sebagai ombak, tapi sebagai banjir bandang yang menenggelamkan paru-parunya. Dia memiliki berlian di genggamannya, tapi dia membuangnya demi mempertahankan batu kali yang terus memberatkannya. 1 tahun kemudian, rumah di Emerald Garden telah berubah wajah. Pagar hitam yang dulu kaku kini diganti dengan pagar kayu estetis berwarna coklat muda. Teras depan dipenuhi tanaman hias yang rimbun dan terawat, tanpa ada yang berani membuangnya. Kirana duduk di kursi rotan di teras belakang, menghadap kolam ikan koi yang baru ia buat. Di tangannya ada secangkir teh chamomile hangat. Di pangkuannya, sebuah buku novel tebal. Hidupnya damai. Karirnya melesat, ia baru saja dipromosikan menjadi direktur keuangan regional. Tanpa beban, benalu, yang menyedot penghasilannya, aset investasinya berkembang pesat. Ia sering traveling ke luar negeri, melakukan hobi fotografi yang dulu dilarang Bu Anggraini karena dianggap buang-buang duit. Ting. Ponselnya di meja berbunyi. Notifikasi dari media sosial. Seseorang mentek dirinya di sebuah foto. Itu adalah foto dari akun gosip lokal tentang mantan orang kaya yang kini jadi pemulung. Kirana mengernyit, jarinya ragu-ragu menekan foto itu. Fotonya buram, diambil diam-diam, candid. Tampak seorang pria kurus dengan pakaian lusuh, sedang mengaduk-aduk tumpukan barang bekas di sebuah lapak rongsokan. Di sebelahnya, duduk seorang wanita tua di kursi roda bekas. Tatapannya kosong. Meskipun wajahnya tertutup debu dan penderitaan, Kirana mengenali garis rahang pria itu. Satria. Dan wanita di kursi roda itu, Bu Anggraini. Keterangan foto, kasihan, mantan pegawai kantoran ini sekarang bantu-bantu di lapak rongsokan demi beli obat ibunya yang stroke. Istrinya kabur ninggalin dia.
Dunia emang kejam. Kirana membaca komentar-komentar netizen yang menghujat, istri yang kabur, itu. Mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa istri yang kabur itu adalah korban yang menyelamatkan dirinya sendiri sebelum ikut tenggelam. Kirana terdiam sejenak. Apakah dia merasa iba? Sedikit. Sebagai manusia, melihat penderitaan orang lain tentu menyentuh hati. Tapi apakah dia ingin menolong? Kirana meletakkan cangkirnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara bebas memenuhi rongga dadanya. Ia ingat kata-kata Bu Anggraini setahun lalu, "Kamu hanya menumpang di sini." Ia ingat ketakutan Satria yang memilih diam saat ia dihina. Kirana menekan tombol .3 di pojok postingan itu. Pilih, not interested. Pilih, block account. Ia meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Ia tidak akan membiarkan masa lalu merusak sorenya yang indah. Satria dan ibunya sedang menjalani karma mereka, dan Kirana sedang menjalani karmanya sendiri. Buah manis dari kesabaran dan kerja keras. Seorang asisten rumah tangga baru, yang muda, cekatan, dan sangat sopan, keluar membawa piring berisi pisang goreng hangat. "Silakan, Bu Kirana. Ada yang perlu saya ambilkan lagi?" Kirana tersenyum tulus. "Tidak, Mbak. Terima kasih. Ini sudah cukup. Semuanya sudah cukup." Kirana kembali menyesap tehnya, menatap langit sore yang berwarna jingga keunguan. Dia bukan lagi menantu, bukan lagi istri, dan yang pasti bukan benalu. Dia adalah Kirana Larasati. Pemilik rumah, pemilik hidup, dan pemilik kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaannya sendiri.